Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak yang berbahagia dengan channel Education and Sport pembahasan sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kepada kalian, kalau tidak ada keperluan, jangan sampai keluar rumah. Tapi jika terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Masker harus tetap kita gunakan. Kemudian cuci tangan, jangan lupa pakai sabun. Karena sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang belum melakukan atau mengklik like dan subscribe serta bunyikan loncengnya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai materi pembelajaran untuk kelas 4 ini. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit yang melanda negara kita ini, dan semoga wabah penyakit ini bisa cepat menghilang di bumi Nusantara yang sangat kita cintai ini. Baiklah anak-anak yang berbahagia, kita masuki materi untuk kelas 4 ini. Kita masih tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku untuk pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar sebuah orang, sekelompok orang menari. Jadi bacaan di sini harus kalian baca, karena setelah dibaca maka nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan bacaan yang kalian baca ini. Jadi Bapak harap kalian baca dengan seksama, kalian baca dengan teliti agar materi yang ada di bacaan ini dapat kalian kuasai atau dapat kalian pahami. Oke anak-anak yang Bapak yang berbahagia, kita lihat bacaannya cukup padat. Kalian ingat dibaca dengan hati-hati, diulang-ulang ya, biar kalian mengerti. Oke, ini adalah tugas 1 yang harus kalian kerjakan. Ini sesuai dengan bacaan ya, yang ada di bacaan. Sesuai dengan bacaan, kamu isi tugas 1 ini. Yang pertama, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Soal nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? 3, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Dan untuk soal yang terakhir, menurutmu nilai sikap keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Ini pendapat kalian ya. Nah, pendapat kalian nilai sikap keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang penari. Ini kamu kerjakan di buku latihan, kemudian kirim ke guru kalian. Oke anak-anak, kita lanjut. Untuk selanjutnya, di sini ada sebuah puisi. Puisi ini harus kalian baca, harus kalian perhatikan, harus kalian kuasai. Puisi ini, ingat ya, dibaca dengan hati-hati, dengan penuh penghayatan dibacanya agar kalian paham
tujuan dari puisi ini. Oke, setelah pembacaan puisi, maka kalian akan menghadapi juga akan mengerjakan tugas kedua. Tugas kedua ini sesuai dengan puisi tadi. Soal yang pertama, apakah tujuan puisi di atas? Siapakah penulisnya? Berarti judulnya kamu tulis serta siapa penulisnya. Kemudian yang kedua, terdiri atas berapa baitkah puisi penari itu? Ada berapa bait ya? Kemudian yang ketiga, terdiri dari berapa bariskah puisi tersebut? Berarti seluruhnya. Dan yang terakhir, soal yang keempat, bercerita tentang apakah puisi penari. Nah, buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Berarti untuk soal nomor 4, kalian mengarang. Mengarang berdasarkan puisi penari tersebut. Kalian buat sebuah cerita, sebuah tulisan, sebuah karangan sesuai dengan isi puisi penari. Kamu kembangkan bacaannya ya. Belajar mengarang, membuat sebuah cerita berdasarkan isi puisi. Itu yang tugas kedua ya anak-anak ya. Kalian harus kerjakan di buku kalian, di buku latihan, sama dengan tugas pertama tadi. Baru kalau sudah kalian kirimkan ke guru kalian melalui WA. Jadi untuk pelajaran kelas 2 ini, kelas 4 ini ya, kalian harus lebih rajin lagi belajarnya karena kelas 4 ini sudah termasuk kelas besar, ya, kelas tinggi. Jadi akan ada hubungannya dengan kelas 5, kelas 6. Dan untuk kedepannya, kalian akan menghadapi ujian yang cukup lumayan berat. Pakai laptop ya, pakai komputer. Seperti teman kalian kemarin sudah mengadakan simulasi ya, simulasi ujian. Nah, kemudian anak-anak, di sini ada beberapa gambar tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tugas kamu, ini adalah tugas yang ketiga. Tugas kalian mencocokkan, mengisi isi-isi atau titik-titik yang ada di bawah tarian tersebut dengan nama asal tarian tersebut. Misalnya di sini ada pilihannya, di bawahnya ada pilihannya, ada tari pendet dari Bali, berarti nama tarian dengan asal daerahnya. Kemudian tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Sudah ada nama tarian beserta daerah asalnya. Kamu tinggal memilih misalkan nomor 1 tari apa. Kalau kata kamu nomor 1 tari remo, ya diisikan di titik-titiknya tari remo dari Jawa Timur. Nah, seperti itu anak-anak ya. Itu tugas yang ketiga yang harus kamu kerjakan. Ada 3 tugas berarti untuk pembelajaran kedua ini yang harus kalian kerjakan. Jangan ditunda-tunda mengerjakannya, langsung kerjakan ya. Dibaca, bacaannya diteliti, ditelaah dengan penuh
dengan kehati-hatian ya, dengan penuh hati-hati agar kalian bisa paham isi dari bacaan tersebut. Oke, anak-anak. Kemudian dari tarian tadi kita masih berlanjut kepada bacaan tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nanti kalian baca semuanya. Yang ini kalian baca karena di sini ada informasi-informasi yang sangat berguna bagi kalian. Dibaca bacaan ini, jangan sampai tidak dibaca. Ingat ya, kalian baca hingga kalian paham apa isi dari bacaan ini. Banyak ya, ada. Nah, ini bacaan ini diambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam, pengarangnya Aprilia dan Apipatul Ahyar dari Pusat Perbukuan Jakarta 2010. Ini kamu baca, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat sebagai berikut. Bisa bermanfaat sebagai sumber bahan pangan, sebagai bahan sandang atau pakaian, sebagai peralatan rumah tangga, dan sebagai produk kesehatan. Nah, silahkan kalian baca, kalian bacanya dengan hati-hati ya. Kalian kuasai, pahami bacaan ini, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru kalian berdasarkan bacaan tersebut. Nah, ini tugas yang keempat berarti. Ini tugas yang keempat. Tugas yang keempat ini berdasarkan bacaan yang tadi. Yang sudah kalian baca. Makanya Bapak suruh tadi bacanya hati-hati, pelan-pelan ya. Kalau masih belum mengerti, kalian ulang kembali bacaan tersebut. Ulang kembali videonya. Karena kalian harus menjawab soal-soal sesuai dengan bacaan tadi ya. Jadi sekali lagi dibaca dengan hati-hati. Untuk soal nomor 1, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Kamu pernah belajar peta konsep ya, peta pikiran. Misalnya yang tadi sudah dijelaskan di bacaan, untuk kebutuhan sandang apa aja. Ya, buat seperti ya peta konsep ya. Seperti struktur organisasi seperti itu. Kamu buat dari manfaat sumber daya alam tersebut. Itu untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat tumbuhan ini bagi kita, bagi lingkungan di sekitar kita apa aja. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan, yang ditimbulkan oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi, kita harus menjaga tumbuhan tersebut karena kalau kita jaga, tumbuhan tersebut akan memberi manfaat bagi kita. Kemudian, yang ketiga, jelaskan manfaat hewan. Hewan juga sama bermanfaat bagi kita. Kita makan pakai, yang suka makan telur, ya pakai telur. Berasal dari mana? Dari hewan. Dari ayam, dari bebek, ya. Kemudian, yang kelima, yang keempat ya, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Mengapa daerah tersebut tidak subur? Apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Kalian baca di bacaan tadi secara berulang-ulang ya, sehingga kalian dapat menemukan jawaban untuk soal nomor 4 ini. Dan soal nomor 5, apakah yang terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Apa yang terjadi? Apakah hutan tersebut mati, hewan tersebut mati, atau lari kemana? Ya, kamu baca di bacaan tadi ya. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kelas 4 ini. Bapak harap kalian
sekali lagi baca. Baca, karena baca merupakan jendela untuk membuka ilmu pengetahuan. Karena anak, sebelum Bapak akhiri, sekali lagi jika ada yang lupa mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang materi pembelajaran khususnya kelas 4 ini. Oke anak-anak, nah, jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, otomatis bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, silahkan share video ini atau sebarkan video ini, boleh melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Atau kalian langsung kasih link yang dikasihkan oleh guru kalian agar langsung bisa membuka video ini. Atau kalian langsung aja kasihkan nama channel, yaitu channel Education and Sport Pembahasan, yang membahas tentang berbagai materi, baik itu matematika maupun materi-materi yang ada di kelas khususnya untuk SD. Karena anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.